Amin. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam saat teduh, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus yang sebetulnya pada malam hari ini berketepatan yang adalah keluarga Bunce Sutanto. Namun karena berhalangan, yang akan memberikan sambutan Bapak Agus. Kami persilakan Pak Agus. Ya. Selamat malam, Shalom. Shalom. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada pelayan firman Bapak Ishak Maitimu dan Bapak Vicky Wongkana sebagai liturgos. Biarlah semoga nanti ibadah ini berjalan dengan lancar tanpa ada yang mengganggu. Saya sebetulnya hanya mewakili sambutan dari anak saya Bunce Sutanto. Biarlah semua dapat kita mengerti firman yang akan beliau taburkan, dapat kita mengerti. Dan terlebih lagi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Sebelum kita masuk saat teduh, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa pembacaan pada malam hari ini terambil di dalam Daniel pasal 3, itu bukan ayat yang sesuai di tata ibadah, tetapi diambil di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Ya, Pak Ishak ya. Iya. Jadi Ibu Bapak yang di rumah mempersiapkannya Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Mungkin itu saja. Baiklah, kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan, Engkau masih mampukan aku ambil bagian dalam ibadah. Amin. Ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Hal itu tersirat dari pernyataannya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Karena Ia hendak menuntun orang percaya ke jalan yang besar, ke jalan yang benar, supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berkelimpahan dan masa depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Allah dalam kasih dan ketaatan yang utuh kepadanya. Kami puji dan
suci, suci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus, esa kepadamu menyembah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini anak-anak-Mu sektor pelayanan 11 boleh dipersatukan kembali berkumpul di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan kami akan masuk di dalam ibadah keluarga secara Zoom. Bapa di surga, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Diakan Ishak Maitimo. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh, berkembang, serta berbuah dan membawa berkat untuk sesama hidup kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk keluarga Punce Sutanto yang berhalangan hadir di dalam ibadah malam hari ini, yang pada saat ini juga Bapak Punce Sutanto yang berketepatan menjadi keluarga yang menjadi tuan rumah. Biarlah Tuhan menjaga, melindunginya. Bapa di surga, biarlah ibadah pada malam hari ini boleh berjalan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 13. Saya akan membaca dengan Bapak Ishak Maitimo secara responsoria. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ishak. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu menolong dan menuntun kami dalam setiap keberadaan kami. Kami percaya Tuhan yang selalu memberkati kami, sehingga kami pada malam hari ini boleh berada dalam satu persekutuan dalam ibadah keluarga melalui link Zoom. Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah bagi kami siap mendengar, bahkan kami siap mau melakukan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran duta di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi
Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah
tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan beban di dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan. Dia Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini untuk pertama kali saya dapat tugas PF untuk di sektor 11. Sebetulnya tahun 2020, itu tepatnya tanggal 18 Maret, saya harusnya bertugas di sektor 11 juga, di keluarga Aris Muda. Itu saya masih catat sampai sekarang. Tapi pada saat itu COVID sedang tinggi-tingginya. Jadi dari Rabu tanggal 18 Maret 2020, almarhum Pak Suprapto, Pak Ishak, kelihatannya ini ada perintah dari KMJ, karena barusan dari Pemda bilang tidak boleh ada kumpul-kumpul. Jadi serentak waktu itu tidak ada ibadah rumah tangga di seluruh sektor. Dan saat itu belum ada Zoom, jadi tidak seperti sekarang ya. Jadi memang tertunda semuanya. Jadi ini untuk pertama kali, sebetulnya sudah kedua kali, tapi pertama kali
bertatap muka melalui Zoom dengan Bapak Ibu di sektor 11. Bapak Ibu, saya langsung masuk ke dalam khotbah. Kalau kita melihat berita-berita di medsos ya saat ini, di televisi, atau juga kadang-kadang saya suka dengar radio Sonora. Kebetulan mantu saya yang kerja di sana, jadi saya kadang-kadang sambil baring-baring tempat tidur, dengar radio Sonora. Kita lihat di situ banyak orang berpandangan melakukan sesuatu. Apalagi itu adalah perintah atasan. Saya kira semua sudah tahu ya. Dan ikut apa yang orang lain lakukan dan jangan melawan arus. Jadi kita ikut apa kata atasan, mungkin di tempat kerja kita, walaupun bertentangan dengan hati nurani, tapi kita nggak bisa melawan arus. Sehingga tidak lagi akal sehat jalan, kita tidak lagi memikirkan apakah itu benar atau tidak. Jadi lakukan sajalah. Sama saya juga alami, jadi memang pengakuan dosa juga di sini. Kalau kita berlalu lintas kan di jalan tol sekarang kecepatan di JOR itu 80, paling pelan 60. Tapi saya ikuti, tapi banyak orang yang kalau saya udah 80 kok orang lebih cepat, berarti dia sudah 100. Begitu juga saya pernah ke Bogor, kalau jalan tol yang Jagorawi itu boleh 100 maksimum. Saya sudah ya di bawah 100 lah, orang lebih kencang. Jadi mereka tidak taat ya, jadi memang akhirnya terikut, harusnya tidak boleh, tapi melakukan kesalahan, jadi tidak disiplin, dan akhirnya lakukan sajalah, padahal tidak benar. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, jika tadi kita sudah membaca dari kitab Daniel ya, waktu persiapan memang pendeta menyarankan untuk membaca dari awal supaya kita pahami bersama. Karena kalau hanya cuplikan ayat 28-30 kita bingung apa ini ya. Tapi kalau dari awal jelas ceritanya. Jadi sebetulnya dengan baca dari ayat 1 sampai 30 sudah jelas. Jadi saya pikir, wah saya nggak perlu khotbah, orang sudah paham itu. Tapi ya kita mengupas sedikit ya. Jadi pada saat itu memang umat yang menderita karena raja sangat jahat ya. Dan menjajah. Apalagi itu di Babel ya. Sedangkan orang bangsa Israel itu kan bangsa lagi itu masih terbuang di sana. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi penderitaan. Jadi nurut wae ya, orang Jawa bilang Pak Agus, nurut wae, nunut wae. Jadi tekanan demi tekanan yang ditanggung oleh mereka. Jadi orang jadi tidak tahan ya menghadapi, yang akhirnya menyerah pada keadaan. Lalu meninggalkan Tuhan. Tadinya menyembah Tuhan Allah, akhirnya menyembah patung emas. Dengan kata lain, jadi menyembah Nebukadnezar yang dianggap Allah. Keadaan penderitaan itu semakin menjadi-jadi yang tentu dapat mengancam keberadaan umat. Maka tampillah Tuhan melalui hambanya, penulis Alkitab ini, Daniel, untuk menguatkan umat itu agar bertahan dalam iman apapun yang terjadi. Tema khotbah kita malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh Sinode, ketaatan kepada Tuhan sebagai yang utama. Jadi tadi dalam ayat 28, boleh saya baca ulang ya. Ayat 28 kata, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi di sini ketaatan sesuai tema ya, ketaatan kepada Tuhan sebagai yang utama. Bapak Ibu, ketaatan yang sejati terhadap Allah tidak akan bisa dipaksakan untuk diberikan atau diwajibkan untuk dimiliki
dan ketaatan semacam itu hanya akan muncul dalam diri seseorang manakala ada kesadaran memaknai Allah sebagai sumber kehidupan yang keberhargaannya tak tertandingi oleh apapun. Ketaatan sejati tidak akan luntur sekalipun dihimpit oleh situasi kondisi yang mengancam nyawa. Hal ini nyata dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca sebelumnya. Sadrak, Mesak, Abednego semakin teguh meyakini bahwa kedaulatan Allah tidaklah bergantung pada kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan manusia, termasuk Raja Nebukadnezar. Sebagaimana tercatat tadi pada ayat 17 dan 18 yang kita sudah baca tadi, sampai di sini ketiganya membuktikan bahwa hanya kepada Allah sajalah penghormatan dan penyembahan mereka baktikan. Adapun buah dari ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang demikian teguh, yakni dimuliakannya Allah oleh Nebukadnezar sendiri. Kita lihat Raja Babel dan segenap pembesar negara yang menyaksikan kekuasaan Allah terhadap diri Sadrak serta kedua sahabatnya itu, bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dipercayakan oleh sang raja suatu kedudukan yang terhormat di wilayah Babel. Bapak, Ibu, Saudara, belajar dari keteladanan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mari kita mengevaluasi diri kita sejauh mana kadar ketaatan kita terhadap Allah. Apa dasar utama yang kita pakai untuk membangun sikap taat kepada Allah? Semoga bukan karena ada butuhnya, takut sesaat, ataupun keinginan diakui oleh orang lain bahwa kita adalah pribadi yang terlihat taat, melainkan kesadaran yang menghayati bahwa Allah adalah sumber ketaatan kepada Tuhan sebagai yang utama. Itu di ayat 28. Kehidupan yang dari, oleh, dan untuknya kita akan hidup. Bisa jadi kita diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, ataupun kuasa raja yang menekan. Entah itu berupa penolakan untuk kita dibenci, kita dijauhi dari berbagai wujud lainnya. Bagaimanapun mari mempertahankan ketaatan kita terhadap Allah dan kebenarannya. Respon hati dan sikap kita dalam menanggapi setiap tantangan yang ada, termasuk dalam ladang pelayanan, dan merefleksikan kualitas ketaatan kita terhadap Allah yang kita imani. Bapak Ibu, sebelum saya menutup khotbah ini, saya akan share ada satu cerita. Ini cerita kejadian yang benar. Jadi saya akan mundur karena kemarin ini waktu persiapan, saya buka-buka catatan saya ketika menjadi pelayan firman. Ya memang begitu, saya setiap kali ada persiapan, saya selalu buka-buka yang lama-lama. Melihat-lihat ya. Nah, sampai saya buka catatan saya itu pada persiapan hari Jumat tanggal 20 September 2019. Lama ya. Tapi ini bagus untuk kita bisa bisa pahami dan kita bisa renungkan sesuai dengan apa yang tadi kita baca dari Daniel 3 ayat 1-30 yang sudah kita renungkan. Ini sebetulnya saya dari Ibu Pendeta Ana kepada kita waktu itu dalam persiapan PF dan liturgos. Jadi pada waktu itu saya persiapan untuk ibadah di Ibu Frida Wawor ya, kalau tidak salah ya, di sektor 5 itu. Dan yang menjadi tema pada saat itu untuk ibadah itu agak mendekati dengan tema malam hari ini.
Tapi berbeda sedikit karena itu dari Perjanjian Baru diambil. Temanya menderita karena berbuat baik. Jadi ketaatan, kita juga bisa, karena taat kita menderita, tapi kita tetap berbuat baik. Jadi ceritanya begini, Ibu Pendeta Ana pernah melayani di suatu jemaat. Ada seorang ibu dari non-Kristen, kemudian masuk Kristen, dan sempat jadi presbiter. Presbiternya nggak main-main ini, penatua. Jadi pada saat itu penatua memang sepertinya sekarang kita sudah ikut pembinaan, semua rata, tapi dulu dengan jabat penatua, wah luar biasa karena dia harus paham sekali ya. Jadi masih harus mengebalkan orang, misalnya yang tidak benar dibenarkan jalannya, ya. Nah, dengan berjalan waktu, suatu saat suaminya pensiun. Nah, ini kayak saya kan udah pensiun, Pak Agus udah pensiun. Dan perekonomian lambat laun secara perlahan tapi pasti mulai menurun. Ini cerita Ibu Ana ya. Sehingga segala kebutuhan rumah tangga mulai tidak cukup. Nah, lalu si ibu ini yang dari non-Kristen masuk Kristen ini dan penatua minta tolong kepada keluarganya yang memang non-Kristen. Tetapi si ibu ini ditekan oleh keluarganya, dikatakan begini, kalau kamu kembali ke agamamu yang sebelumnya, jadi lepas itu penatua dan lepas itu kekristenan, maka kami akan memberikan warisan keluarga untuk mencukupi kelangsungan hidup keluarga si ibu tersebut. Bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi. Ibu menyangkal Roh Kudus, ibu menyangkal Yesus, dan kembali ke agama sebelum dia masuk Kristen. Karena apa? Karena memang sudah tidak ada uang dan dijanjikan warisan. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Apakah keluarganya memberi warisan setelah dia kembali? Ternyata tidak. Dia dibohongi. Jadi si ibu itu menderita dua kali, yaitu menderita secara ekonomi, karena memang sudah tidak ada pemasukan, kemudian menderita kedua secara iman. Dalam Alkitab kan kalau kita sudah menyangkal Roh Kudus, mati. Bayangkan itu, dia perasaan saya bisa bayangkan waktu si Ibu Ana menceritakan itu serius sekali. Karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Ibu mau kembali ke agama Kristen, sudah terlanjur malu. Tidak mungkin. Bapak Ibu, sebagai penutup, semoga itu bukan bagian dari hidup kita. Jadi, jangan pernah ikut tawaran apapun sampai kita harus menyangkal Kristus. Dari bacaan tadi, Sadrak dan Abednego, Mesak, dulu belum ada Tuhan Yesus, hanya kepada Allah ya. Itu tetap teguh dengan pendirian, menyembah Allah. Jadi tidak mau ikut tawar-tawaran dengan patung emas. Dan akhirnya pada saat itu memang raja tahu dan akhirnya raja mengakui bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ada Tuhan yang luar biasa dan malah akhirnya memberikan jabatan yang tinggi pada mereka bertiga. Amin.
Bapak Ibu, mari kita doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah maha kuasa, terima kasih Tuhan akan pimpinanmu dan bimbinganmu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terlebih untuk mendengar dan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang selalu kami rasakan, yang tiada berkesudahan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan Tuhan, boleh kami terapkan di dalam setiap aktivitas kami, di mana Tuhan telah mengutus, baik di dalam tempat pekerjaan, atau di pelayanan, atau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya firman itu menjadi petunjuk di dalam menjalani kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami tidak ada yang tidak terlihat bagimu. Pergumulan hidup keluarga kami, bagi jemaat di sektor pelayanan 11. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang kami harapkan, kami hadirkan untuk menolong dan menopang kami, terlebih khususnya pada malam hari. Kami mendoakan keluarga-keluarga jemaat di sektor 11, kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru, kesehatan baru, sehingga kami semua boleh menjalani kehidupan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan berkati juga pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua sebagai sumber untuk memenuhi kehidupan berkeluarga. Malam ini kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Mereka yang masih bergumul karena masih mencari pasangan hidup, juga yang masih mencari pekerjaan, dan seluruh rencana-rencana hidup mereka. Kami dah bawa dalam kuasa kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan menunjukkan jalan bagi mereka, sehingga mereka tetap berserah, setia, dan berdoa kepada Tuhan yang selalu memberikan indah pada saatnya. Malam ini kami berdoa juga khusus untuk saudara Hermin yang saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan, tolonglah saudara Hermin, biarlah Tuhan yang menguatkan dan menunjukkan jalan baginya, sehingga ia tetap dan selalu berserah, tetap setia, dan tetap berdoa hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan indah pada saatnya. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu kami yang masih dalam pendidikan, dari SD sampai SMU, bahkan yang sedang kuliah dan yang sementara sedang ujian. Kami bawa anak-anak kami dan cucu-cucu kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik dan boleh berhasil di masa depannya. Beri semangat, sukacita dalam mereka menuntut ilmu, dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan, bagi gereja, dan juga bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon padamu juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini kesehatannya terganggu karena sakit, dan juga yang sedang dalam pemulihan kesehatannya. Ibu Leliawati Ludang, Penatua Ibu Argentin Mamuko, Ibu Eta Sihaan Mantiri, orang tua dari Ibu Linda Kuiko, Ibu terkasih Ibu Tini Dondokambe, juga anak Jason Christian Koyongian, dan juga Opa Alexander Tua Patinaya. Dan juga mungkin ada jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berada di sektor pelayanan 11 ini yang tidak kami sebut nama mereka pada malam hari ini. Engkau tahu dari surga tidak ada yang tidak kelihatan bagimu. Engkau melihat kesehatan mereka. Kami mohon padamu Tuhan,
Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung, berilah pemulihan yang sempurna bagi mereka. Ya Tuhan, waktu Engkau datang ke dunia ini, banyak mujizat yang telah Kau nyatakan. Orang tuli Engkau suruh dengar, orang buta Engkau suruh melihat, orang timpang Engkau suruh berjalan, orang lumpuh Engkau suruh berdiri, orang mati pun Engkau bangkitkan. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami berpengharapan, dan kami bersandar kepada saudara-saudara kami yang masih sakit hingga saat ini, dan yang perlu pertolongan-Mu. Kekuatan berasal hanya dari Tuhan sendiri. Bapa Surga, kami juga mendoakan para lansia yang berada di sektor pelayanan 11, Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Deice Sekyon, Opa Hans Mantiri, Opa Yonatan Ongirwalu, Opa Alexander Tua Patinaya, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jarmusi, Opa Altar Siaan, dan Opa Weli Sutanto. Engkau berkati kehidupan dan kesehatan para lansia ini, Bapak. Mereka beraktivitas apapun, Tuhan yang akan menopang, bahwa hidupnya tidak sendirian, tetapi mereka hidup bersama Tuhan. Ya Tuhan, berilah sukacita, damai sejahtera, agar mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka di masa usia senja mereka bersama anak-anak dan cucu-cucu. Bapa Sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kasih yang memperingati hari ulang tahun pada minggu ini di sektor 11. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati selalu bagi mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Kami juga berdoa untuk para presbiter, diaken, dan penatua di sektor 11. Dalam masa-masa akhir dalam jabatan mereka sebagai diaken dan penatua dalam periode 2017-2022 yang lalu, Tuhan berkati. Kami juga mendoakan para calon presbiter untuk masa-masa mendatang yang Engkau telah tetapkan setelah terpilih dalam pemilihan presbiter dan masih menunggu pembinaan selanjutnya. Ya Tuhan, mari pakai mereka agar supaya mereka juga dapat melayani dengan penuh sukacita untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berikan mereka kesehatan dan hati yang penuh kasih dan sukacita. Satukanlah langkah mereka di dalam pelayanan sehingga jemaat boleh terlayani. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia. Khususnya gereja GPIB Jatipon. Tuhan tolong bagi ketua majelis jemaat kami, Pendeta Samuel Karinda, dan juga pendeta jemaat kami, Pendeta Amprena Nguru, beserta juga Pendeta Domisili, Pendeta Suripati, dan Pendeta Bogar Siwi. Tuhan, tolong senantiasa agar dalam segala pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Supaya mereka juga menjadi berkat untuk semua orang, semua jemaat yang ada di gereja GPIB Jatipon. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tolong bangsa kami ini ya Tuhan, baik dari Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden dalam memimpin, hingga juga para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah terpencil. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang tentunya sesuai dengan hikmat-Mu. Pada malam hari ini kami juga berdoa bagi presbiter yang bertugas serta host untuk Zoom dan yang sudah berupaya agar ibadah melalui link Zoom ini boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Diaken Daulat Hutahuruk dari sektor 14 beserta seluruh keluarga yang saat ini sedang berduka, di mana ibunda terkasih Ibu Elsia Maria
Lumban Tobing yang meninggal hari Selasa tanggal 13 September 20 kemarin. Engkau Tuhan telah panggil kembali ke rumah Bapa di sorga. Berilah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Utauruk. Bapa di sorga, segala kekurangan dan kelemahan kami sebagai anak-anak-Mu, segala dosa yang telah kami perbuat yang tidak seturut kehendak-Mu, ampunilah kami Bapa. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Doa ini kami rasakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baiklah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami saat ini, yang kami bawa dengan penuh ketulusan sebagai ungkapan dan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, laksanakan panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh ketaatan. Bulatkanlah tekad untuk selalu setia sampai akhir dalam kerja layan-Mu di dunia. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.
kasih Terima Baik. kasih. pelayanan. Langsung doa Pak Terima Vicky. kasih. Langsung Puji doa. Tuhan, ibadah sudah selesai. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Adom Forsan, Meta, semua. Om. Yo, malam juga. Salam-salam Terima majelis. kasih Pak. Terima kasih Pak Maitimu. Silakan Pak Vicky Terima kasih. berdoa dulu. Selamat. Polsek. Yo, Baik, kita kembali satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, pada malam hari ini ibadah sudah selesai. Namun kami sebagai anak-anak Tuhan di sektor pelayanan 11 masih punya tugas untuk tetap hidup di dalam taat dan setia kepada firman Tuhan, yaitu tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari, pada malam hari ini. Itu yang menjadi kesukaan Yesus. Juga berdoa untuk Bapak Diakon Ishak Maitomo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Bupati, yang telah mendukung jalannya ibadah pada malam hari ini lewat media. Biarlah anak muda ini Tuhan berkati di dalam pendidikannya yang sudah masuk di dalam perguruan tinggi di tahun ini. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Terima kasih doanya, Pak Vicky. Terima kasih Bapak. Bagus ya Terima semua. kasih, Selamat malam Pak lagi, Isa. Ula, Linda. Foto dulu ya Pak. Oke, foto silakan Kak Ibu. Luis. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Naman Tiri, salam sama Opa Hans juga. Ibu Yo, mari salam. Gimana? Oke, sehat-sehat semua, puji Tuhan. Muka ceria-ceria, sukacita semua. Terima Iya, kasih Pak Vicky atas pelayanannya juga. iya, Pak Vicky juga. ada opahan. Iya, Opa Hans, lama nggak lihat Opa Hans. Iya. Selamat Terima malam. kasih. Pak. Ya, mari Bung Forsan juga. Usi Meta. Sebentar. Ada Fimita juga. Ya. Besok jangan lupa ada apa Bapak Ibu. Apa ayo? Ayo, Ayo, ada hari apa? Kamis ayo Opa. Ada yang dicoblos. Pemilihan ya. Jangan lupa usahakan semua harus memilih besok ya. Oh iya, pemilihan terbaik. Pak Ishak masih lanjut. Kalau sektor 15 sama, nggak ada pilihan kedua. Karena memang cuma 4 ya sudah itu aja udah. Oh iya ya, Pak Ishak nggak lagi ya, pemilihan lagi ya. Nggak ada pemilihan lagi kita Oh, 15, kalau jadi kami sudah ada Pak, lanjut. tahap Wirawan, kedua. Pak. Ya, Ya, Pak, yang sama, itu Pak. aja ya Bapak Ibu harus memilih besok. Harus memilih. Karena untuk kita semua ya, atas pelayanan kita di sektor 11 utamanya ya. Itu aja, nanti ada pengumuman yang lainnya nanti saya umumkan kembali di seperti biasa. Terima kasih semuanya. Oke, Selamat malam. Selamat sampai ketemu lagi. ya. Dan Yuk. saya izin live ya. Ya.